Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam di awal jumpa adalah pengikat doa dan silaturahmi yang wajib diuntai di setiap perjumpaan setiap mukmin di muka bumi ini. Jejak Islam kali ini kami ajak Anda berkunjung bersilaturahim dengan saudara-saudara kita di Desa Tesbatan. Masyarakat di pelosok Tesbatan rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Tesbatan merupakan oase pertanian di Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Makanya daerah ini terkenal cukup subur. Oh iya, Desa Taimbira. Orang banyak mengenal dengan sebutan Desa Tesbatan. Mengapa lebih terkenal dengan sebutan Desa Tesbatan? Karena tidak terlalu jauh dari lokasi kampung terdapat wisata air terjun yang dikenal dengan sebutan Air Terjun Tesbatan. Maka kampung Taimbira ini identik dan lebih dikenal dengan sebutan Desa Tesbatan. Menelusuri sejarah masuknya Islam ke Desa Tesbatan bagai mata kalung yang tak terpisahkan. Dalam untayan syiar Islam di Tanah Timur ini pemirsa. Melingkar jauh dari Desa Oeekam di Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ajaran Islam yang bersamaan disyiarkan oleh Vetor Gunawan Isu yang berasal dari Timur Tengah Selatan dan seorang pedagang bernama Dato Ahmad bin Horsan dari Tanah Arab. Awalnya beliau berdagang di Desa Oekaliti yang kemudian melebarkan usahanya sampai ke Desa Tesbatan ini. Salah satu faktor penting penyebaran Islam mendamai di Pulau Timur adalah karena orang Timur terkenal ramah, mudah bergaul, mudah menerima dan menghargai hal-hal baru. Taimbira sebuah kampung muslim multi etnis dengan beragam agama di dalamnya. Advent, Nasrani, dan Kristen Katolik. Toleransi yang bercerita di dusun kecil Taimbira terus mewangi dalam santun hingga kini.
Kampung yang berjarak tempuh 2 jam perjalanan dari arah kota Kupang adalah salah satu kampung muslim selain kampung Solor dan Air Mata yang sangat rukun. Hidup berbaur dengan saudara-saudara yang lain. Awalnya begitu mudah Islam diterima di kampung ini. Karena di saat Islam masuk ke Tesbatan, mereka yang bermarga Mas Neno begitu antusias dan merasa pas dengan aturan dan ajaran yang dimiliki agama Islam. Lihat saja aktivitas mereka ini, menenun bersama. Sesuai dengan hukum adat leluhur dari marga Mas Neno yang melarang keras turunannya untuk tidak mengkonsumsi daging hewan yang diharamkan umat Islam. Bagi marga Mas Neno, jika melanggar aturan leluhur mereka, maka akan terkena tulah dan sakit penyakit jika mengkonsumsi daging hewan tersebut. Tanpa ragu, seluruh keluarga besar Mas Neno memantapkan hati, berpindah keyakinan, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. Karmana di sehat toh? Alhamdulillah sehat. Di omong-omong Ya. Nah, ini bulan ini apa? Nah, bagi agama atau agama Kristen ini bulan yang paling bahagia, bulan Natal. Nah, sekarang kalau kotong omong-omong ini kotong bersyukur Nah, ada begitu sejarah Islam masuk di kotong tempat, kotong juga senang karena kotong juga diterima oleh warga agama lain, bersaudara agama lain dong. Sampai kotong juga senang karena kotong bisa berbagi, kotong bisa saling menghargai. Jujur rasa tuh. Waktu mendengar bahwa Tuan Ahmad Horsan itu ada di OIKBT, membawa depo agama yang datang itu Islam, dan ajarannya tidak makan ini daging babi, maka dengan senang hati kotong membawa dong ke sana menjemput agama itu dan langsung ada persetujuan dengan itu. Tapi kalau saudara-saudara yang sudah terlanjur menikah dan masuk di agama Kristen Protestan, tetap sampai sekarang. Ya, itu. Jadi yang Horsan yang membawa ajaran agama Islam dan Mas Neno yang menerima di sini. Selain itu, keterikatan darah yang menjadi harga mati menyimpul toleransi yang patut diancungi jempol di daerah Amarasi. Begitu banyak hal baik turut membesarkan Islam di Tanah Timur yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Bukan seluruhnya, satu dusun 3 itu Muslim tapi bukan Muslim toh. Ada masih terselip saudara-saudara kita yang non di situ. Di situ buktinya ada mama ini, ada mama RT, ada beberapa orang yang di situ ada hubungan silaturahim, hubungan toleransinya itu yang begitu kuat, masih terjalin sampai sekarang. Itu yang lebih mempererat itu adalah hubungan nikah. Jadi nikahnya Mas Neno dengan Horsan itu sudah dari dulu, dari zaman orang tua kita itu sudah tidak ada belis. Kalau dulu mau nikah itu kan pasti ada belis. Nah sekarang begitu ada Islam sudah ada persetujuan, ada kesepakatan dalam satu momen tersendiri yang biasa disebut dengan Nun Ham Tuak. Nun Ham Tuak itu satu pohon nunuk dengan pohon tuak yang sudah jadi satu, sudah tidak bisa dipisahkan. Nah itu. Jadi itu tuh adalah satu ikatan yang mana Mas Neno dengan Horsan kalau apabila ada terjalin ikatan perkawinan itu tidak ada belis-belis. Toleransi yang terus dijaga adalah salah satu warisan leluhur yang diaplikasikan dalam kehidupan sederhana mereka. Betapa indah kejernihan dan ketulusan hati mampu merangkai perbedaan bisa menjadi lebih manis. Bahkan memasak serta bersendau gurau adalah aktivitas yang lumrah kita jumpai. Desa yang terkenal sebagai lumbung ternak ini
Karena kami dari dulu satu nenek, satu bayi, tidak pernah orang yang masuk gugat kotong di dalam desa Tesbatan ini. Karena kita satu nenek, satu bayi dari dulu. Tapi sekarang ini juga tidak ada orang yang masuk bilang begini, tidak ada. Hanya potong kerja bersama, bersatu di dalam desa ini. Kalau dalam bulan puasa, ya masa Kami bulan semua. puasa bertong bersatu di dalam. Hari Natal juga kita dalam bersama juga. Kalau dalam jabat tangan untuk hari Natal kita bersatu. Tahun baru juga kita bersatu. Potong dalam satu perut ini tidak pernah pisah dari desa ini. Nah, kira-kira andaikan ada penyusup yang masuk mengganggu ketenangan, toleransi, kedamaian antara umat Kristen, Katolik, dan Islam di Tainbira atau Tesbatan ini, sikap Mama bagaimana? Kami anggap itu botong pun saudara. Kalau dia mau anggap kotong ini tidak bersaudara, berarti botong bilang, Bapak, Mama, tolong jauh dari kotong, karena botong ini dalam satu perut. Kita tidak mau kok ganggu gugat kita. Pokoknya kami di sini hanya aman-aman saja. Tidak ada apa-apa. Bersatu, kami tetap bersatu. Dari dulu kami tetap bersatu memang, dan sampai sekarang ini kami tetap bersatu. Kami tidak ada orang yang ganggu kami. Terdapat 105 masjid berdiri di pedalaman Pulau Timor, mulai dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Kupang. Menyulam penyebaran Islam mendamai di Nusa Cendana adalah bukti toleransi yang mengakar kuat. Sungguh bangga, perbedaan bukan suatu penghalang untuk hidup berdampingan, bahkan bisa lebih harmonis dan lebih indah. Masjid Nurul Jihad Tesbatan juga merupakan masjid persinggahan bagi para musafir. Berdiri strategis dan anggun dikelilingi beragam umat di tengah-tengah desa Tesbatan. Karena hanya dengan rasa syukur itulah Masjid yang memiliki 197 kakak dengan jumlah jiwa 679 jiwa jamaah ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat Tesbatan pada tahun 1967 silam dan dipugar kembali pada tahun 2000 lalu. Memakmurkan masjid dengan menjaga sholat berjamaah wajib hukumnya bagi akhi, dan dengan rajin mengunjungi masjid akan terus menjalin silaturahim antar mukmin, berkumpul mengkaji ilmu agama, mempererat ukhuwah Islam agar terus istiqomah di jalannya. Seperti jamaah zikir ini, mereka berkeliling, berkunjung, berbagi kasih, memperkuat iman bersaudara. Siraman kolbu bagi sesama rutin dilakukan, bahkan sampai ke pelosok dusun. Nawaitu lillahi ta'ala, agar terus melimpah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.
Ba'da asar rutin dilakukan dengan kegiatan belajar mengaji, sabar dan tekun diawasi Bunda Ayu. Taman Pengajian Al-Quran Nurul Jihad Tesbatan dengan tulus menempa pribadi-pribadi kecil generasi Islam menjadi generasi yang santun, lembut, dan amanah. Sebab Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Anak-anak ini ibarat ranting yang masih muda dibentuk dan sangat sulit dibentuk jika telah menjadi batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Ba'da asar rutin dilakukan dengan kegiatan belajar mengaji, sabar dan tekun diawasi Bunda Ayu. Taman Pengajian Al-Quran Nurul Jihad Tesbatan dengan tulus menempa pribadi-pribadi kecil generasi Islam menjadi generasi yang santun, lembut, dan amanah. Sebab Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Anak-anak ini ibarat ranting yang masih mudah dibentuk dan sangat sulit dibentuk jika telah menjadi batang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma zalladhi yasfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saatnya bermain. Setelah belajar mengaji, bahagia di masa kanak-kanak akan membentuk jiwa yang sehat. Secara tidak langsung, menata iman generasi Islam dengan baik. Senang lihat gembiranya anak-anak ini. Ya Allah, ya Rabb, jaga dan sertai mereka selalu agar menjadi generasi yang beriman. Amin. Allahumma amin. Walau desa Tesbatan jauh dari akses perkotaan, namun perkembangan pendidikan cukup memadai di desa Tesbatan. Terdapat sekolah madrasah ibtidaiyah atau yang setara dengan sekolah dasar, madrasah tsanawiyah yang setara dengan sekolah menengah pertama, dan madrasah diniyah, sekolah khusus mempelajari ilmu agama Islam, serta sebuah pesantren yang diberi nama Tarbiyatul Mu'allafin. Fasilitas pendidikan yang tersedia juga didukung dengan banyaknya tenaga guru pendidik yang mumpuni. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kebaikan yang dilimpahkan Allah Ta'ala. Tersenyumlah saudaraku di bingkai perbedaan yang saling melengkapi. Bahagia itu jika saling melengkapi dan menghargai perbedaan yang ada. Boleh berbeda keyakinan,
tapi persaudaraan sebangsa harga mati. Kami harus satu hati. Tetap jangan lupa menjaga akidah dengan baik. Lakum dinukum waliyadin adalah yang istimewa bagi setiap mukmin. Masyarakat Tesbatan dalam kesederhanaannya, di keindahan alamnya, menebar toleransi yang patut dicontoh. Indonesia adalah rumah kita bersama. Keragaman sebagai fakta yang tidak bisa kita hindari dan harus dihormati, hargai, dan tersenyumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib